Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Alifa Zahra Adiana. So today I want to explain the TOEFL listening exercise. So let's start with the exercise 9 first. In exercise 9, I will explain number 1 until 3. But before that, let's listen to the audio first. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? So the man said that it hardly ever rain in July. Jadi dari pernyataan si the man tersebut tuh, dari kata hardly ever-nya tuh, bisa saya simpulkan bahwa itu tuh maksudnya tuh little. Jadi menurut saya kata si the man tuh di bulan Juli tuh jarang banget hujan, atau bisa juga di bulan Juli tuh hanya sedikit frekuensi hujannya gitu. So I can bisa dapat disimpulkan bahwa jawabannya itu yang A, there's little rain in July. Karena hardly ever-nya itu bersinonim juga dengan little. So the answer is A, there's little rain in July. Next, let's move to number 2. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? So in number 2, the man itu bertanya apakah ketiga siswa itu diterima di university, and the woman said that only John was accepted. Dari situ bisa disimpulkan bahwa karena hanya John yang diterima di university, berarti 2 siswa lainnya itu tidak diterima. So dari beberapa opsi yang ada, menurut saya jawabannya itu yang D, 2 were not admitted. Di situ juga menjelaskan bahwa 2 were not admitted itu maksudnya tuh duanya tuh nggak masuk gitu, nggak diterima di university. Nah, kata admittednya sendiri itu merupakan sinonim juga dari accepted. So the answer is D, 2 were not admitted. Next, let's move to number 3. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Nah, dari percakapan tersebut, itu saya bisa menyimpulkan bahwa si Mark itu tuh barely pass his exam in Professor Frank's class. Dan menurut saya, jawaban dari beberapa opsi yang paling tepat tuh yang opsi B, Mark failed his history exam. But it turned out that B is wrong. And actually, I do not know what is the correct one. And langsung aja kita let's move to exercise 10. In exercise 10, I will explain number 4, 5, and 6. So let's listen to the audio first. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? The man said that he doesn't know a more intelligent woman. Jadi dari situ itu artinya bahwa si the man tersebut itu gak kenal orang atau wanita yang lebih pintar daripada si Betty atau perempuan yang mereka bicarakan. Nah, dari situ tuh saya bisa menyimpulkan bahwa si Betty tersebut tuh adalah orang yang paling pintar atau paling cerdas yang si the man kenal. Nah, so she's the most intelligent woman. Nah, dari the most intelligent tuh sama aja atau memiliki sinonim dengan extremely intelligent. So I think the answer is D, she's extremely intelligent. Karena untuk opsi yang A, B, C itu salah ya, karena nggak menunjukkan bahwa si Betty itu the most intelligent. So the answer is D. Now let's move to number 5. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? So the man said that it couldn't be more unnecessary. Jadi maksud dari the man tuh
eh, si pasien tuh udah nggak memerlukan lagi operasi atau surgery. So I think the answer is A. The patient absolutely didn't need the surgery. Karena melihat dari opsi lain itu, menurut saya salah. Jadi jawabannya tepatnya itu yang A. Dan dari kata unnecessary-nya sendiri itu bermaksud pada didn't need atau tidak diperlukan lagi atau tidak memerlukan lagi. Jadi menurut saya jawabannya itu yang A. Pasiennya tersebut nggak membutuhkan surgery lagi. So the answer is A. The patient absolutely didn't need the surgery. Number 6. Did any of you get hurt in the accident? We couldn't have been luckier. What does the woman imply? So the man asked to the woman, "Did one of you get hurt because of the accident?" Atau apakah dari kalian ada yang terluka akibat dari kecelakaan tersebut? And the woman answered, "We couldn't be luckier." Nah, maksud dari the woman tersebut, dari kalimat "we couldn't be luckier" tuh, saya bisa menyimpulkan bahwa si the woman tuh gak pernah seberuntung ini, mungkin dalam konteks kecelakaan. Nah, dari situ menurut saya bisa disimpulkan bahwa gak ada dari mereka itu yang terluka. Jadi jadi dari opsi yang ada, menurut saya jawaban yang paling tepat itu yang opsi B, no one was hurt. Karena jika dilihat dari opsi A, C, D, itu kurang tepat dengan kalimat yang diucapkan oleh si the woman. Now let's move to exercise skill 7 through 10. And here I will explain number 7, 8, and 9. Number 7. Can your friends go with us this afternoon, or do you think they'll be too busy? They hardly ever work in the afternoon. What does the man say about his friends? So the woman asked to the man, apakah teman-teman si the man itu bisa datang karena mereka terlihat sibuk. Nah, si the man itu menjawab bahwa they hardly ever work in the afternoon. Mereka itu jarang banget bekerja di siang hari. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa kata hardly ever work-nya itu berarti atau bermakna jarang dan bersinonim juga menurut saya dengan don't do much atau gak banyak melakukan aktivitas di siang hari. So dari beberapa opsi yang ada, menurut saya yang paling tepat tuh yang B, they don't do much after lunch. Karena kalau dari opsi A, they always work hard in the afternoon, itu salah karena tidak tepat dengan apa yang dikatakan si the man. Terus untuk opsi C, afternoon, they never work, itu juga salah juga karena kata si the man-nya itu kan hardly ever atau jarang, bukan berarti tidak pernah. Dan opsi D, it's never hard for them to work in the afternoon, itu juga tentu salah karena di opsi D itu katanya tidak pernah susah bagi mereka untuk bekerja di siang hari, sangat tidak tepat dengan apa yang dikatakan si the man. Jadi the correct answer is B, they don't do much after lunch. Number 8. Do you think we could turn the air conditioner on? I'm really uncomfortable. The air conditioner never works when it gets warm. What does the man imply? So in number 8, the man said the air conditioner never works when it's getting warm. Seperti yang kita tahu bahwa AC atau air conditioner itu dibutuhkan saat cuaca sedang panas atau sedang hangat. Dan jadi kalau di percakapan tersebut si air conditioner-nya itu tidak bekerja sesuai dengan kebutuhan kita atau dengan keperluan kita. Jadi menurut saya dari situ bisa disimpulkan opsi yang tepat tuh yang C, the air conditioner only works when it is needed, atau AC-nya tuh cuma bekerja saat gak dibutuhkan aja. Karena saat kita membutuhkannya, saat lagi panas atau lagi hot, AC tersebut tuh gak bekerja gitu. Dan jika kita lihat dari opsi A, it's hard for him to work when it gets warm. Ini sama sekali gak tepat ya karena tidak sesuai konteks. Kemudian opsi B, whenever it gets warm, he turns on the air conditioner, itu juga salah karena bukan bermaksud kepada si the man-nya, tapi
kepada AC-nya yang tidak bekerja. Dan juga opsi D, he likes to use the air conditioner when it is warm. Itu juga nggak tepat karena nggak sesuai dengan kalimat yang dikatakan oleh si the man. Jadi menurut saya the correct answer is C, the air conditioner only works when it isn't needed, atau AC-nya tuh hanya bekerja saat tidak dibutuhkan. And lastly, let's move to number 9. Number 9. I heard that your exam results were not too bad. Actually, I've never done worse. What does the man mean? So the man said that actually I've never done worse, atau maksud dia tuh sebelumnya dia tuh gak pernah sejelek ini, yang berarti exam di situ tuh exam sekarang tuh jelek banget. Nah dari situ bisa disimpulkan bahwa dia tuh melakukan hal yang salah, yang sangat-sangat salah daripada yang dia lakukan sebelumnya. Jadi menurut saya opsi yang tepat itu yang opsi A, he did really poorly. Karena kalau lihat dari opsi B, he's felt worse before, itu juga gak tepat karena dia merasa salahnya tuh, merasa feel worse-nya tuh saat dia exam hari itu. Dan untuk opsi C, the results couldn't have been better, itu juga salah karena dari perkataan si the man, I've never done worse, yang berarti dia tuh sebelumnya lebih bagus dari itu. Dan opsi D, he's not too unhappy with the results, itu juga salah karena dari kalimat tersebut, dari perkataan dia tuh sangat-sangat tidak senang dengan hasil yang dia dapatkan. So I think the correct answer is A, he did really poorly. So that's all from me for this video. I hope it can be useful for you to answer TOEFL listening exercise. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.